Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cici, NIM 2019 004128, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa. Video ini dibuat untuk memenuhi proker individu KKN pada pekan 10 atas nama Cici. Baiklah, tips optimalisasi potensi pasar tradisional desa. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan mengoptimalisasi potensi pasar desa tradisional yang ada, karena dapat mengoptimalisasi pendapatan suatu daerah. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan pasar? Nah, berikut adalah pengertian pasar. Pengertian pasar secara teknis adalah tempat di mana dua belah pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi ekonomi, bahkan yang tidak melibatkan alat pembayaran yang sah sekalipun. Pasar menurut KBBI adalah sebagian tempat atau sekumpulan orang melakukan transaksi jual beli. Manajemen optimalisasi pengelolaan pasar tradisional. Nah, ada perencanaan dan pengorganisasian dalam optimalisasi pengelolaan pasar tradisional. Perencanaan meliputi sumber-sumber yang dibutuhkan, tugas yang diselesaikan, tindakan yang diambil, dan jadwal yang diikuti oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pengelolaan pasar tradisional. Maka perlu adanya perumusan perencanaan dari pemerintah daerah setempat. Adapun perencanaan pengorganisasian untuk tercapainya optimalisasi pasar tradisional desa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penentuan target. Target pembangunan merupakan tolak ukur realisasi pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah daerah. Dalam hal menentukan target yaitu merujuk pada pedagang dan tempat yang digunakan serta penempatan restribusi agar pelayanan pasar bisa optimal. Struktur organisasi. Pengorganisasian untuk mencapai tujuan yaitu terdapat pada sumber daya manusianya. Pada semestinya perlu adanya keseimbangan antara pegawai dan pekerja, dan pemerintah daerah mampu menjalankan manajemen yang baik dengan pengorganisasian yang tepat dalam suatu kebijakan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik serta dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, pelaksanaan pengelolaan. Nah, pada tahap ini, pemerintah daerah harus ada kerjasama dengan pemerintah pusat agar memperlancar dari segi pembangunan dan juga sumber perdagangannya. Menjaga ketentraman dan ketertiban suatu pasar. Nah, pasar yang tentram dan tertib biasanya menambah nilai lebih terhadap pasar tersebut agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan potensi pasar desa. Adanya petugas keamanan yang mampu bertanggung jawab dan menjamin ketertiban dan keamanan, serta pada saat transaksi jual beli dilakukan dapat berlangsung dengan lancar. Kelima, pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan. Agar tercapainya target dan tujuan, perlu adanya pengawas dalam pelaksanaan pengelolaan pasar agar tercapainya target. Nah, biasanya dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah setempat. Selain 5 faktor pendukung optimalisasi pasar tradisional desa, nah jangan lupa kenali juga kendala dalam pengelolaan pasar tradisional. Yang pertama, ada anggaran pembangunan. Biasanya anggaran yang masih minim salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan pasar. Nah, kedua yaitu penerapan sistem organisasi. Pengelolaan pasar yang begitu rumit membutuhkan bidang tertentu untuk berfokus pada bidang pengelolaan pasar. Jadi, ada bidang khusus yang harus bisa mengelola pasar tersebut. Yang ketiga, pasar sebagai penghasil PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, kepedulian pemerintah terhadap pasar tradisional menentukan arah kebijakan dan bentuk organisasi dari instansi yang membidangi pasar tradisional di suatu daerah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan serta tips optimalisasi pasar tradisional desa. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.